Apa kabar semuanya? Sehat dan luar biasa. Wah, sehatnya luar biasa sekali ya. Dan saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada kakak-kakak alumni yang hadir di sini maupun yang hanya virtual. Oke, adapun rangkaian acara kita pada hari ini yaitu acara pembuka, doa pembuka, penjelasan singkat masuk PTN, testimoni mahasiswa PTN, sesi tanya jawab, dan yang terakhir itu sesi penutup. Oke, langsung saja kita mulai acara pertama kita, yaitu acara pembuka yang dibawakan saya sendiri. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan untuk berkumpul di ruangan ini untuk menghadiri acara sosialisasi masuk PTN atau perguruan tinggi negeri. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru, kakak-kakak alumni SMA Negeri 1 Pamekasan maupun mahasiswa PTN, serta teman-teman sekalian. Oke, untuk mempersingkat waktu, baiklah kita akan memulai doa yang dibawakan teman kita yaitu saudari Nadia Ramadhani. Pada saudari Nadia Ramadhani saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kelancaran, kemudahan dalam acara kami pagi hari ini. Berikanlah kesehatan pada kami dan kepada kakak-kakak pendidik kami agar bisa acara ini berjalan dengan lancar. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah acara kami pagi hari ini acara yang bermanfaat bagi kami untuk meraih kesuksesan dan cita-cita kami. Ya Allah ya Tuhan kami, anugerahilah kami keselamatan dan keringanan langkah dalam acara ini. Semoga Engkau kabulkan doa kami, ya Allah ya Tuhan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, kita akan memasuki acara selanjutnya, yaitu mengenai penjelasan singkat masuk PTN yang dibawakan Bapak Wakil Kurikulum. Kepada Bapak Wakil Kurikulum, saya persilakan Pak. Oke. Halo. Hai. Apa kabar semua? Tetap semangat. Tetap semangat ini, karena sebentar lagi kalian akan menerima rapot ya, rapot semester dasar ya. Hati tetap cemas, hati tetap galau, tapi walaupun begitu tetap optimis ya. Pasti semua akan menerima rapot tentunya ya, tidak ada yang tidak menerima rapot ya. Oke, baik. Jadi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada para alumni dan juga undangan khusus langsung dari Universitas Brawijaya Malang yang sudah datang. Begitu juga dengan para alumni yang bersedia hadir di virtual Zoom Meet, walaupun hari ini kalian tidak bisa datang, tapi walaupun begitu adik-adik yang sudah ikut serta di room Zoom Meet itu adalah merupakan suatu penyemangat bagi adik-adik kita nantinya, supaya mereka nanti akan termotivasi untuk bisa mengikuti jejak-jejak kalian para alumni tentunya ya. Oke. Dan juga kepada seluruh siswa-siswi kelas 12 mewakili ya, karena nggak semua yang hadir di sini saya lihat. Saya ucapkan terima kasih karena saya anggap yang hadir di ruangan ini adalah orang-orang yang memang peduli, orang-orang yang memang benar-benar siap
untuk masuk ke jenjang perguruan tinggi negeri. Artinya tidak hanya sebatas putih abu-abu saja ya untuk menjalani pendidikan ini, karena yang namanya belajar itu tidak mengenal umur, tidak mengenal usia, tidak pandang kaya miskin. Yang penting kita niatnya baik supaya kedepannya nanti hasil yang kita dapat dari pendidikan tersebut tentu ada feedbacknya untuk membanggakan orang tua kalian. Nah, oleh sebab itulah makanya adik-adik sekalian yang saya banggakan pada hari ini, ketepatannya adalah merupakan pertemuan terakhir di tahun 2020 dan ini adalah kesempatan terakhir kita ya, dan tanggal 4 Januari pun nanti sudah dimulai launching pendaftaran SNMPTN. Maka perlu kita lakukan sosialisasi supaya adik-adik semua benar-benar paham bagaimana sih dan apa yang harus dilakukannya. Makanya di sini saya coba berikan sosialisasi masuk perguruan tinggi negeri. Baik, nampak ya slide-nya ya. Yang di room kelihatan slide-nya ya. Kelihatan slide-nya ya. Oke, baik. Jadi sesuai dengan yang ada di slide ini, ada sedikit hal yang perlu kalian ketahui, bahwasanya jalur masuk perguruan tinggi negeri ini ada dua tahapannya. Ada dua tahapannya. Yang pertama itu adalah jalur undangan. Di sini dia hanya khusus seleksinya tanpa ujian tertulis. Dia hanya seleksi rapor saja dan seleksi prestasi berupa piagam penghargaan. Nah, apa saja sih instansi atau institusi yang menerima jalur undangan ini? Di sini sudah saya buat pembagiannya. Yang pertama itu adalah SNMPTN. SNMPTN ini kedua bagian ini adalah merupakan di bawah naungan Dikti ya. Nah, Dikti. Kemudian yang berikutnya adalah SPAN PTKIN. Ini khusus di luar daripada Dikti, yang menaungi adalah Depak sendiri. Ya. Kemudian selain ada jalur undangan, ada namanya jalur tertulis. Ya. Ini memang betul-betul lah orang-orang yang pintar, cerdas, punya akal, punya imajinasi, punya persiapan, punya alat tempur. Jadi istilahnya enggak untung-untungan. Memang betul-betul fresh dia di sini. Karena biasanya orang-orang yang lolos di jalur tertulis ini adalah orang-orang yang hebat dan luar biasa. Sebab apa? Karena saingannya cukup banyak dan berat, sampai jutaan kalau nggak salah itu. Jadi itu dia bisa kita bagi dia, ada SBMPTN, kemudian UMB ya, ujian mandiri bersama, kemudian SIMAK UI ITB UGM dan UMPN. Nah, sekali lagi ini yang saya sebutkan barusan tadi ya, SBMPTN, UMP ya, nah, SIMAK UI ITB UGM dan UMPN ini di bawah naungan Dikti. Jadi pelaksana adalah Dikti langsung. Dan yang terakhir adalah UMPTKN, ini di bawah naungan daripada Departemen Agama. Jadi khusus yang beragama Muslim, gitu ya. Oke, jadi itulah dia sekilas untuk jalur masuk PTN yang bisa adik-adik pahami nanti intinya ya. Oke, selanjutnya di sini yang akan kita bahas hanya sebatas SNMPTN dan UTBK saja ya, karena sampai saat ini ya webinar yang sudah saya ikuti masih sebatas itu saja. Untuk jalur lainnya seperti Politeknik Negeri, SPAN PTKN belum ada saya dapat informasi yang up to date. Nah, artinya nanti setelah ini kalau ada pun nanti akan saya share ya, gak usah takut. Oke, baik. Nah, apa sih SNMPTN itu? SNMPTN adalah merupakan salah satu seleksi jalur undangan yang diterapkan oleh Dikti berdasarkan nilai rapot semester 1 sampai 5 dan disertai dengan prestasi berupa piagam penghargaan yang pernah adik-adik ikuti selama kelas 10, 11, dan 12. SD, SMP tidak berlaku, itu jadi sampah. Ya? Nah, siapa saja yang berhak mengikuti? Semuanya, tapi dengan catatan. Nah, di sini ada catatannya ada di sekalian ya. Nah, khusus untuk sekolah kita sih sebenarnya ada opsionalnya, nanti kalian bisa diskusikan dengan orang tua ya. Tapi yang opsional yang pertama, ini yang paling fokus kita akan perhatikan betul-betul. Yang kita prioritaskan adalah memang betul-betul siswa yang ranking dari kelas 10, 11, dan 12.
Gimana sih cara kita untuk melihat rankingannya si Polat itu termasuk bagian daripada yang berhak direkomendasikan oleh sekolah? Itu bisa kita lihat nanti dari mana? Dari nilai mapelnya. Yang jelas itu dia jumlah batasan maksimum yang dapat diizinkan untuk mendaftar SNMPTN di sekolah tersebut, ya, oleh pihak LTPD itu berdasarkan kuota akreditasinya. Dan jadi kalau dia akreditasi A, 40% terbaik di sekolahnya. Gini ya. Kemudian akreditasi B itu 25% terbaik di sekolahnya. Akreditasi C itu 5% terbaik di sekolahnya. Nah, sebagai contoh, di sekolah kita ini kelas 12 itu ada 108 orang. Kelas 10, kelas 12 IPA sampai IPS, ya. Berarti kita 25%-nya akreditasi B. Maka sekolah kita hanya diizinkan mengirimkan siswanya untuk mengikuti jalur undangannya adalah 27 siswa saja, tidak lebih, tidak kurang. Jadi nggak boleh semuanya kita kirim, cukup 27. Nah, titik. Itu sudah digarisbawahi oleh pihak LTPD sendiri. Karena sudah 3 kali webinar saya ikuti, begitu juga terus bahasanya, tidak ada perubahan. Hanya saja di sini saya belum bisa pastikan karena tahun sebelumnya 27 orang yang masuk itu adalah nanti dibagi-bagi dia. Artinya 25% di kelas MIA 1, 25% dari MIA 2, 25% di kelas IS. Itu tahun sebelumnya. Kalau yang sekarang saya kurang tahu pasti apakah tidak memandang jurusan apa dia, yang penting ada yang mau ikut atau gimana. Jadi ini belum tahu jelas, kita akan lihatlah nanti di tanggal 4 sebenarnya, yang sebenarnya itu. Makanya ini hanya sebagai gambaran saja supaya kalian paham, ya. Oke. Baik, kita lanjut. Nah, ini dia yang saya katakan tadi. Apa saja kriteria siswa terbaik ini maksud ya. Jadi dia di ranking ya berdasarkan total nilai mata pelajaran yang diikutinya selama kelas 10, 11 dan 12. Contoh kalau dia jurusan MIA itu ada matematika, fisika, kimia, biologi, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Nah, itu nanti akan direkap semua, dimasukkan ke dalam PDSS. Itu nanti PDSS nanti pihak sekolah yang mengisi. Ya, bukan kalian yang mengisi. Tidak ada hak kalian untuk mengisinya itu. Sudah? Nah, udah. Setelah itu untuk IPS, matematika, ekonomi, geografi, sosiologi, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dah. Ditambah lagi ada plus-plusnya karena ini kita menghindari adanya persaingan dengan sekolah lain, ya, sekolah lain. Siapa tahu nilai kamu di UGM sama ya, nilai rapot kamu di UGM, kau pilih kedokteran UGM misalnya kan. Nah, nilai rapot kamu sama dengan di nilai apa sana di SMA Negeri 1 Piongot. Nah, tentu kan pihak LTPD atau pihak UGM sendiri kan akan mengalami kesulitan. Maka jalan salah satunya mereka akan melihat yang pertama akreditasi, yang kedua ada nggak piagamnya. Kalau sama-sama akreditasinya di B, maka dilihat adalah piagamnya. Punya nggak piagam? Kalau hanya sertifikat peserta, saya rasa itu nggak mungkin. Tidak akan bisa. Sangat tipis sekali. Apalagi kalau kedokteran UGM ya. Nah, jadi kita harus punya apa? Piagam penghargaan. Makanya jauh-jauh hari sebelumnya saya selalu mengirimkan informasi ke kalian. Ya. Untuk ikut kegiatan kompetisi olimpiade apapun itu. Tapi hanya sebagian saja yang mau ikut. Ya sudahlah. Saya tidak tahu lagi mau bilang apa kan. Nah, jadi mumpung ini masih ada kesempatan bulan Januari tanggal 4 saya sanksi. Kalau tanggal 4 Januari dia udah launching, kita di situ masih sibuk dengan kompetensi, takutnya nanti pihak kampus meragukan. Karena apa? Oh, ini kayaknya sifatnya kayak mendesak gitu ya. Kayak ada sesuatu gitu. Makanya kalianlah gimana caranya ya. Nah, yang jelas ini sudah saya kasih gambaran jauh-jauh hari sebelumnya. Ikuti, tapi tidak ada yang mau, ya sudah. Oke? Oke, baik, termasuk juga yang dari OSC ya. Oke, itu sudah saya coba buat 3 kali, tapi tidak ada yang mau ikut, sudah. Itu salah sendiri ya. Nggak salah saya lagi ya. Karena itu memang salah satu solusi yang saya lakukan. Gimana supaya sama angkatan ini ikut gitu? Ada piagamnya, tapi kalian nggak ada yang mau ikut.
Dikasih pun servis udah gratis, nggak juga mau ikut. Malah dikasih lagi uang cashback 100.000 apabila dapat 10 orang dari sekolah lain, nggak mau juga. Ya sudah. Nggak tahu lagi saya mau bilang apa. Ampun. Begitulah situasi yang terjadi sekarang. Itu tujuan saya sebenarnya, tapi kalian kayaknya nggak peduli banget gitu. Udah itu capek banget begitu. Tapi udah, ya berdoa aja lah. Bermodalkan nilai raport bisa lolos kalian ya kan. Amin ya kan. Ya kan Ber? Siapa ini udah tahu ini. Sony pun sudah tahu. Ribka lagi, semua sudah tahu. Alumni kalian sudah tahu. Oke, yang penting hanya satu yang paling penting itu adalah strategi memilih jurusan nantinya pastinya. Oke, lanjut kita percepat. Nah ini dia jadwal kegiatan SMPTN. Adik-adik bisa lihat di sini. Sesuai dengan yang saya katakan tadi, dimulai tanggal 4 sampai dengan 1 Februari sudah sibuk kita di sini. Ya. Jadi dimulai tanggal 4 nanti sampai dengan 1 Februari kalian sudah apa? Sudah membuat akun LTMPT. Linknya nanti akan saya share. Gak usah takut. Linknya bagaimana ya, nanti akan saya share. Yang penting kalian persiapkan semuanya. Tapi yang jelas kami harus tahu juga siapa-siapa aja yang pastinya kan. Karena setelah ini nanti kita akan kirim surat yang harus ditandatangani orang tua. Harus orang tua yang menandatangani dan di atas materai. Harus orang tua yang menandatangani dan di atas materai. Jangan ada yang coba-coba memalsukan tanda tangan orang tuanya. Karena itu yang kami pegang. Ya, itu yang kami pegang. Artinya, kau ikut tanpa pengetahuan orang tua kamu, tapi kau tak palsukan, tetap itu kami pegang. Ijazah kamu kami tahan. Apabila kau lulus. Jadi lebih bagus sebelum itu kamu isi sharing dulu dengan orang tua, tanya baik-baik kesiapan orang tua itu bagaimana. Oke, next. Kemudian penetapan siswa yang eligible. Nah ini pihak sekolah langsung yang mengapakannya. Eligible tadi adalah siswa yang kita rekomendasikan berdasarkan apa tadi? Akreditasi sekolah. Jadi ada 20%, berarti cuma 27 orang yang kita kirim dari 108 orang. Dan kemudian pengisian PDSS, ini adalah nilai raport dari semester 1 sampai semester 5, pendaftaran SMPTN 15 sampai 24 Februari 2021, habis itu pengumuman hasil SMPTN 22 Maret 2021, pendaftaran ulang peserta yang lulus SMPTN. Itu bisa dilihat nanti di website resminya. Nah ini sedikit tambahan. Pak, bagaimana kalau seandainya Pak, saya lulus SMPTN, ingin masuk, mau coba SMPTN, bisa nggak? Tidak bisa. Karena apa? Karena akun LTPD sudah ada kau miliki. Jadi itu akan terbaca oleh apa? Server LTPD sendiri. Jadi kalau misalnya luluslah kau di apa? Di sastra Batak ya, usul. Nggak menarik, nggak greget itu kan. Tadi masuk aku kemarin kan. Coba dulu ke farmasi, ya kan? Farmasi yang di Andalas gitu kan, Padang gitu kan. Nggak bisa. Ternyata nggak bisa. Kenapa? Ketika kau mau coba login, langsung terdetek sama pihak LTMPT. Anda sudah terdaftar di SMPTN. Jadi nggak bisa. Makanya baik-baik lah pikirkan sekarang. Mau pilih SMPTN silakan, mau SBMPTN aja silakan. Terus Pak, kalau misalnya aku nggak lolos SMPTN, bisa nggak SBMPTN? Bisa. Namun juga nggak lolos. Ya boleh dong. Tetap akun yang kita pakai adalah akun dari SMPTN kemarin. Itu juga yang kita pakai. Nggak boleh pakai ganti akun yang lain gitu. Iya kan? Oke, baik. Jadi ini dia tahapan-tahapannya. Saya rasa ini dilewatkan aja ya. Nanti akan saya kirim juga di grup, masa takut. Udah, ini dia. Next. Nah ini yang saya maksud tadi. Single sign on. Nah jadi ini satu akun untuk semua. Tidak bisa untuk akun yang berbeda-beda. Apa yang sudah kau buat di akun LTMPT di SMPTN, itu juga yang diberlakukan nanti di SMPTN. Paham ya? Oke, jadi supaya diingat itu. Next. Nah, kita masuk ke SMPTN, ini UTBK. Nah, sedikit ini kabar gak enaknya. Kalau kabar enaknya semalam saya biar happy. Siapa Andika ya? Andika nggak masuk. Oh, Andika masuk. Nah, halo Andika. Oke, baik. Kemarin
orang Andika dan kawan-kawan, mereka ikut UTBK happy-happy saja. Kenapa? Karena cuman TPS doang yang diujikan. Benar kan Andika? Benar kan Andika? Benar Pak. Oke, benar. Sekarang COVID udah dianggap aman-aman aja, maka TPS digandeng dengan TK. Apa sih TK itu? Tes kompetensi akademik. Jadi kalian harus menguasai materi ujian yang berhubungan dengan bidang kamu sendiri. Misalnya kalau IPA, matematika, fisika, kimia, biologi, bahasa Inggris tentunya. IPS, matematika, ekonomi, geografi, dan apa tadi satu lagi? Sosiologi. Seperti itu. Harus kalian kuasai itu. Jadi tidak hanya TPS doang. Maka kalau kalian memang benar-benar kepingin bersaing dan gak ada niat mau ngambil SNMPTN, fokus ke UTBK, mulai dari sekarang lah kau rajin-rajin ikut simulasi UTBK. Tuhan tak akan bisa membantu kau kalau kau sendiri tidak bisa berusaha. Namanya memang orang itu bola, tapi kalau kau duduk-duduk santai, tapi kau hanya berdoa saja, ninggal itu semua. Jadi kita harus bekerja keras sambil berdoa. Rajin-rajin telusuri di IG, contoh kayak di Cerebrum. Saya nggak promosi, karena saya suka berbagi. Kepingin gimana supaya kalian ini maju gitu kan? Nah, Cerebrum itu sering gitu. Ya. Dan lain sebagainya yang tak bisa saya sebutkan satu persatu. Oke? Nah itu dia. Jadi harus kalian pikirkan. Ada dua jenis kelompok ujiannya. Apakah dia kita pilih satu bidang saja, saintek atau sosum aja, atau kepingin kau nanti mau ngambil dua-dua. Gak yakin kau dengan saintek, cobalah dulu sosum, ambillah campuran. Nah, campuran ya, itu dia. Oke? Jadi setiap peserta hanya diperbolehkan tes sekali saja. Hanya diperbolehkan tes satu kali saja. Habis itu udah selesai. Tinggalkan keuangan, tinggal menunggu datang. Oke, kita lanjut. Nah ini dia, memiliki akun LTPT pastinya kan, seperti yang tadi saya katakan. Oke. Nah ini dia. Ini dia TPS itu bagaimana, TK itu gimana. Nah ini kemampuan pengeluaran umum, kemampuan kuantitatif dan sebagainya ya. Kemudian TKA, kemampuan keilmuan kalian lah. Di IPA apa kalian pelajari dari kelas 10 ke kelas 12 itu lebih kuasai. Dan IPS juga begitu. Oke. Soalnya pakai metode HOTS, Higher Order Thinking and Skill. Oke. Ya ini dia. Nah ini materi ujiannya matematika, fisika, kimia, biologi untuk saintek ya. Di luar dari TPS tadi ya, geografi, ekonomi, sosial. Oke, seperti itu. Ya, udah. Ini saya rasa tahapannya lewat aja, skip. Nah ini, kapan sih dilaksanakan? UTBK dilaksanakan tanggal 12 sampai 18, gelombang 1, gelombang 2, tanggal 26 sampai 27 Mei. Sampai tanggal 2 Mei, maaf. Oke, seperti itu. Jadi dua sisi, pagi dan siang. Oke ya. Jadi ini sumbernya langsung saya dapat dari LTPT sendiri ya, bukan mengada-ngada ini ya. Memang saya langsung ambil dari sana. Gak berani saya mereka-reka. Ya ini dia apanya, jadwal-jadwalnya bisa ada dilihat nanti. Ini juga, oke. Nah ini yang paling penting, dikenai biaya tentunya, karena ini kan tidak sanggup pemerintah mendanai kan. Kecuali kalau SNMPTN, SNMPTN memang gratis, tak ada biaya sama sekali. Oke, jadi 200.000. Bagi yang ingin ambil campuran 300.000. Udah? Bisa dipahami ini ya? 200.000. Pak, kalau yang apa? Yang KIP gimana? Gratis. Tapi harus dibuktikan. Terdaftar nggak di DTKS? Izin sebelum saya lanjut, udah ada yang ngurus DTKS? Sudah ada yang mengurus DTKS? On the process, segera diurus, jangan sampai tanggal 4 baru sibuk mengurus.
Udah? Ini saya tekankan. Jangan sampai tanggal 4 baru kau sibuk mengurus. Kerja keras, karena waktunya ini sangat mepet loh. Nah, jadi bagi yang sudah memiliki dan sudah terdaftar kayak si Rumanda ya, udah diakui DTKS, aman-aman aja. Itu gratis, gak dikena biaya. Ada lagi beberapa orang yang saya tahu ya, kemarin sudah mengirim ya. Jadi ini udah jauh-jauh hari ya saya umumkan ya, jauh-jauh hari sudah saya umumkan loh. Ini meringankan kalian supaya terbantu orang tuanya, biar jangan berat kali. Karena gini loh, uang kuliah itu ditentukan dari UKT. Kaya nggak orang tua kamu? Gimana mengukur kayanya? Dilihat dari aset, penghasilan dan pekerjaan. Seperti itu. Nggak cukup kita mau bermodalkan mengeluarkan surat sakti, surat keterangan tidak mampu dari lurah. Buktinya itu langsung dari Kemensos. Itu lebih terpercaya. Oke? Nah, nanti kamu bisa sharing-sharing dengan Putri Marlina. Andika gimana? Lolos di apanya? Kimnya? Puji Tuhan lolos, Pak. Oke. Nah, bisa kalian sharing-sharing dengan Andika nanti. Saya nggak mau saya sebagai apanya ya, penyambung lidah. Biarlah kakak-kakak kalian yang saya limpahkan untuk membantu saya menyampaikan informasi-informasi ini. Hotber juga bisa membantu. Jangan sombong kalian, bujuk kakak-kakak kalian ini. Tapi jangan pula dibujuk ngedet, jangan mau lah ya kan. Ya kan? Oke, jangan mau. Oke, seperti itu. Nah, Rifka juga itu lolos. Putri Marlina juga lolos. Coba ditanya, ya. Jangan diam ya. Oke, seperti itu. Baik. Mana lagi? Nah, yang kepingin ngambil olahraga nih, yang kepingin ngambil olahraga, ya kan? Ada yang pingin ngambil olahraga? Siapa tahu ada. Ini harus ada portofolionya. Selamat datang. Ya, portofolionya harus ada. Harus bisa dibuktikan kalian ini pernah mengikuti prestasi bidang olahraga. Itu. Oke? Nah, bagi yang punya ya, kalau enggak ya udah. Oke, saya rasa ini di skip aja. Ini apanya ya, jadwal-jadwal UTBK-nya. Registrasinya dimulai 7 Februari sampai 12 Maret. Jadi enggak bertabrakan dengan pengumuman SNMPTN ya. Jadi yang bagi yang tidak lolos boleh langsung daftar dengan akun LDPD yang kita miliki tadi. Seperti itu. Kemudian ini dia pendaftarannya 15 Maret sampai 1 April. Ujiannya ini sudah ada. Pengumumannya 14 Juni 2021. Nah, ini dia yang saya katakan tadi KIP ya, KIP kuliah. Jadi pastikan dulu DTKS-nya gimana, ya? Sudah diakui nggak gitu? Oke, ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Tetap semangat ya buat adik-adik sekalian para pejuang PTN. Saya yakin dari aura-aura wajah kalian ini memiliki kualitas yang luar biasa yang membanggakan sekolah SMA 1 Pangkatan. Target kita kalau bisa nggak mencapai top 10 sekolah yang terbaik ikut UTBK, kita masuk ke top 1000 pun jadilah ada nama kita nanti di situ. Nah, ya yang ikut UTBK dan masuk ke perguruan tinggi. Kita kalahkan yang namanya DEL, kita kalahkan namanya sekolah SMA negeri apa? Tamrin. Rantau nggak masuk. Iya, di luar dari saya sudah cek top 1000 itu nggak ada yang masuk. Di Labuan Batu nggak ada yang masuk satu pun. Sudah saya cek semua itu. Seperti itu. Oke. Nah, harapan kita ke depannya ya, Rumanda ini saya yakin dan percaya pasti dia bisa. Nah, ya. Karena kamu yang satu menjadi sorotan kami di sini. Harus bisa ya, buktikan. Termasuk yang lainnya juga. Nah, semua termasuk, tidak ada yang apa namanya dibeda-bedakan. Oke? Ya, jadi saya rasa itu saja. Selanjutnya kita silakan kepada moderator. Terima kasih kepada Bapak Guru atas penjelasannya. Oke, selanjutnya yaitu mengenai testimoni akun PTN dari Bapak mahasiswa PTN. Saya persilakan Bapak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Baik, adik-adik sekalian, perkenalkan nama saya Jody Sirimarino. Sekarang menempuh pendidikan di Sarjana S1 di Universitas Palangkaraya, jurusan Perikanan Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan. Oke, baik adik-adik, tadi sudah dijelaskan oleh wakil guru mengenai beberapa penjelasan tentang jalur undangan untuk masuk SNMPTN dan SBMPTN. Ini semua yang mau lanjut, cuma ini orang udah maksudnya udah pasti, udah yakin. Jangan nanti kan kita belajar dari yang udah lewat ya. Memang ada sedikit kesal sama yang udah lewat. Ada dari kakak kelas kalian kemarin masuk ke suatu kampus, tapi dia nggak ngambil. Dia udah mendaftar jalur SNMPTN, dia udah masuk tapi dia nggak ngambil. Kenapa abang kesal? Karena nanti dampaknya ke kalian, bukan ke abang. Abang udah di sana, abang udah duduk di bangku, udah masuk gitu. Yang jadi sasarannya nanti itu kalian. Kenapa jadi kalian? Karena dia udah diundang oleh pihak universitas, tapi dia nggak datang. Bayangkan itu jadi diri kita. Kita undang orang lain, tapi dia nggak datang. Kita marah ya. Nah, nanti contohnya kita punya acara lagi, kita mau undang dia nggak kan? Gitu. Jadi kakak kelas kalian itu sudah diundang oleh pihak universitas, tapi dia nggak datang. Jadi contohnya mereka bikin undangan lagi, bisa jadi kalian nanti nggak akan bisa masuk ke sana. Gitu. Jadi abang berharap itu jadi pelajaran buat kita. Kalau memang kita nggak lihat di sini, jangan diambil, ya, jangan diambil. Kasihan itu ada kita kasihan. Oke? Janji ya semua kan? Janji ya? Bisa jadi semua? Oke, makasih. Abang mau cerita pengalaman sedikit. Kayak yang bilang tadi, mungkin sekolah kita nggak masuk ke top 1000 di Indonesia, nggak masuk. Tapi kalau dia abang, sekolah kita ini nomor 1, ya abang. Iya serius. Kenapa abang bilang gitu? Kita punya guru-guru yang nggak kalah saing sama mereka. Siapa? Guru mereka tamatan S1, guru kita ada. Guru mereka tamatan S2, guru kita ada. Jadi nggak kalah saing kita. Kita cuma kalah saing di akreditasi dan di lokasi. Seandainya sekolah kita ada di lokasi mereka, bisa jadi sekolah kita sekolah terbaik. Yakin ya? Jadi gitu, abang mau cerita. Jadi abang ini bukan dulu waktu abang masa sekolah, abang ini bukan siswa yang pintar. Abang bukan siswa yang pintar, abang siswa yang biasa-biasa aja. Jadi kenapa abang bisa jadi seperti ini? Kenapa abang bisa masuk PTN? Disitulah abang mau jelaskan sama kalian. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Percaya nggak? Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Sekalipun kalian pintar nih, kalau kalian nggak mau, nggak akan bisa. Karena udah banyak orang pintar. Banyak orang pintar di Indonesia. Bukan 1 atau 2 orang lagi. Tapi yang kurang di Indonesia adalah orang-orang bijak. Orang-orang bijak dan orang-orang yang berani mengambil keputusan. Abang sekolah di Kalimantan Tengah. Abang kuliah di Kalimantan Tengah. Jauh nggak? Jauh. Nah ceritanya, abang dulu pernah konsul sama bapak ini. Saya mau ambil kemana pak? Itu kan terserah kau bapak ini. Tapi memang abang udah dari kampus abang. Terakhir, ya udah, aku ngambil ke sini pak. Siap kau, siap. Abang ambil. Tiba pengumuman, lulus abang di sini. Abang kabarin sama bapak ini, ya bagus bapak. Abang kabarin ke orang tua, apa jawab?
Memang kurang ajar anaknya kau. Ngapain kau ngambil jauh-jauh ke sana? Udah. Tapi itu namanya keputusan. Abang udah ambil keputusan berarti abang harus berani tanggung jawab. Abang udah berpilih ke sana. Kalau contohnya abang tinggalkan, berarti abang bukan laki-laki, khususnya buat laki-laki. Kita berani memilih, berani bertanggung jawab, berani meneruskan. Jangan udah kita rayu-rayu, tiba-tiba kita tinggal. Sakit ya? Nah, gitu. Jadi untuk masuk PTN ini sebetulnya ngeri-ngeri sedap sih dia. Kalau dibilang ngeri enggak juga, kalau dibilang sedap enggak juga. Kenapa? Semua tergantung kalian. Tergantung kesadaran. Sadar gak? Contohnya aku ambil PTN ini, nilaiku segini, prestasiku ini, aku nggak punya ini, aku punya ini, gitu. Kayak yang bilang tadi, yang bisa masuk dari, yang bisa direkomendasikan pihak sekolah kita hanya 27 orang. Kita di sini ya sekitar segitulah. Dari 27 orang itu hanya direkomendasikan, belum tentu masuk. Jadi kayak abang bilang tadi, udah banyak orang pintar, jadi sekolah udah memastikan kalian pintar. 27 orang itu orang pintar di dalam sekolah kita. Tapi yang 27 orang ini orang bijak atau tidak? Nah, kayak abang bilang tadi, sudah banyak orang pintar, tapi sedikit orang bijak. Bijak-bijak memilih keputusan, bijak-bijak menyikapi keadaan. Keadaan kita bagaimana? Keadaan sekolah kita bagaimana? Gitu kan? Terus udah ngomong ini sama orang tuanya semua. Udah cerita sama orang tuanya. Udah ada kira-kira kampus yang udah dilirik itu. Aku mau ke sini, aku mau ke sini. Udah. Ada yang punya rancangan mau keluar Sumatera. Kira-kira aku nanti mau di Jawa aja deh, aku mau di sini aja deh. Itu pokoknya yang di luar dari Sumatera. Ada? Tidak ada. Oke, berarti prinsip kita berbeda. Prinsip awal dulu waktu sekolah, SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Berapa tahun kan? 12 tahun. 12 tahun aku di sini aja. Jumpai orang yang ini aja. Sungguhnya ini aja. Jadi nggak ada gitu ininya bunga-bunga kehidupan gitu. Misalnya ya itu prinsip abang. Aku maunya jauh. Jumpa orang-orang yang baru. Jumpa orang-orang yang baru. Jauh dari orang tua, mandiri. Itu yang paling utama, mandiri. Ya udah, abang berangkat ke sana, nggak ada satu orang yang abang kenal. Satu orang pun nggak ada yang abang kenal. Nah, kalau seandainya abang punya mental kayak ya itulah yang lewat-lewat, abang udah tinggalkan. Abang udah tinggalkan pilihan abang sekarang. Abang kesana mau jumpainya apa? Ada. Ya kan? Pasti orang yang langsung jumpai abang. Kamu lolos di PTN ini, ya udah nanti kamu abang yang jumpai. Senang nggak? Senang kan ada yang jumpai dari sana. Nah, itu juga nanti kalian, contohnya kalian, ini enggak ada abang di sana. Waktu zaman abang belum ada orang yang dari sini ke sana. Ini kalian udah ada di sana. Contohnya kalian nanti ngechat abang kan, bang, aku juga di sini. Jemput ya. Kalian udah enak. Masa kalian sekarang udah enak. Apalagi zaman-zaman kalian ini gimana ya, Bu? Udah yang
UASnya nggak ada, online. Ujiannya namanya ujian, jawabannya dari Google semua. Sama, abang juga dari kan sekarang online. Jadi kalau ada tugas dari dosen, ya jawabannya dari Google juga. Sama nih bukannya, sama-sama belajar. Apa yang kita alami sekarang udah pengalaman itu dulu. Jadi mengenai kampus abang termasuk abang kurang tahu sih termasuk berapa besar. Tapi mengenai luas, kampus abang yang terdengar dengarnya, kampus abang adalah kampus terluas di Indonesia untuk luas wilayah ya, luas wilayah di Indonesia. Jadi untuk fakultas abang sendiri, abang masih di fakultas pertanian karena dari jumlah mahasiswa untuk membuat fakultas perikanan masih ini belum kuat. Jadi mungkin yang aku sampaikan sudah cukup jelas. Intinya berani mengambil keputusan, berani bertanggung jawab. Oke? Jangan berhenti di tengah jalan. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Sergio Oliver. Saya ambil jurusan di Universitas Jambi, yaitu Prodi Agroteknologi angkatan 2019. Saya waktu SNMPTN itu saya hanya mencoba-coba aja. Karena saya sering ikut Olimpiade di Medan sama kawan saya ini Jody. Dan situ saya saya hanya cuma coba tapi dapat keundangan langsung gitu. Tak nyangka saya. Rencana saya kan cuma Iseng-iseng. Ya, betul Pak Ibu. Dapat berhadiah. Dan saya kuliah di Universitas Jambi sudah semester 3 ini. Karena saya di Jambi tidak terlalu banyak waktu saya, yaitu cuma sekitar 8 bulan, yaitu cuma saya lanjut. Kampus saya itu khusus Santri, yaitu kampus nomor 13 dalam bidang masyarakat. Jika ada ingin bertanya tentang kampus saya, silakan bertanya sama saya. Putri. Sepatah dua kata-kata yang patah juga berlalu. Halo, buat semua. Saya juga pernah mengikuti PTN. Pertama di SBM tidak lulus dan SN saya dibawa di Kalimantan. Tapi karena saya tidak didukung orang tua, saya tidak pergi ke sana. Jadi saya mau ngasih semangat buat kalian semua. Obrolkan baik-baik dengan orang tua. Tanya, aku boleh ke sini nggak, Kak? Aku boleh ke sana nggak, Kak? Jangan sampai kalian masuk ke situ, ternyata orang tua nggak mau, nggak ngizinin, sampai jangan. Nanti ada penyesalan dari diri kalian. Jadi aku di sini ngasih semangat buat kalian, bicarakan baik-baik dengan orang tua, pilih keputusan kalian. Ini aja dari aku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom semuanya.
Udah lapar? Saya tahu udah lapar udah jam segini ya. Dari tadi 3 orang yang ngomong, kalian nyimak gak sih? Udah dapat belum ilmu-ilmunya apa yang akan mau kalian bawa gitu? Udah kalian untuk pertimbangan kalian nantinya? Udah belum? Udah. Aku perkenalan diri dulu, nama aku Rika Ibrahim Barat, biasa dipanggil Solnya. Aku tamatan dari SMA Negeri 1 Rantau Selatan. Sekarang kuliah di Universitas Brawijaya Malang. Yang tahun lalu aku pernah datang ke sini juga, ingat gak? Ya. Ya. Aku dulu jalurnya SNM. Jujur aku nggak kepengen banget di SNM. Aku udah belajar SBM, udah belajar, udah bayar bimbingan, udah ikutin GO, udah ikutin les lagi dari kantor, ada lagi banyak banget ikut STAN, ikut semua. Tapi ujung-ujungnya aku jalur SNM. Dan itu aku lulusnya itu pertama aku pilihnya itu di Universitas Undip Semarang, perikanan. Cuman gak dikasih, aku pengennya itu ilmu kelautan. Nanti kata bapakku, kalau kau di laut, mati-mati di laut kau, katanya gitu. Kan kalau orang tua kan takut kalian ke laut, apalagi cewek. Takut banget nanti kalian mati-mati di laut udah. Cuman aku bilang, yaudah aku milihnya di Malang, aku makin panjangkan. Semarang itu di Jawa Tengah, kalau Malang itu di Jawa Timur ujungnya. Kalau Semarang kan di tengah-tengah. Aku bikin lagi makin jauh, rupanya dikasih dan menang. Awalnya dibilang orang tua, ya udah terserahmu aja katanya gitu. Karena udah menang juga kan, mau diambil harus, dan kalau nggak diambil nggak mungkin. Jadwalnya SBM sama jadwalnya SNM itu waktu tahun kami sama. Di hari itu juga kita daftar ulang SNM, hari itu juga kita ujian SBM. Jadi nggak mungkin nggak ada lagi pilihan, nggak mungkin mandiri. Karena kalau kalian tahu itu kan jalurnya itu ada SNM, SBM sama mandiri. Nah kalau mandiri itu kan pasti dianggap memang udah lebih mampu ya daripada SBM sama SNM. Biayanya juga ada uang kayak ibarat uang bangku lah gitu. Di sana lumayan mahal uangnya gitu. Kayak uang kuliah aku aja itu 5 juta gitu. Jalurnya SNM aku kepengennya lebih murah, cuman nggak bisa. Dan betul yang tadi dibilang Bapak ini, ada kriteria-kriterianya. Jika teman-teman nanti kalau udah lulus isi biodata, itu nanti teman-teman bikin aja sejujur-jujurnya. Bikin sejujur-jujurnya kalau orang tua kalian kayak gini. Nanti kalau kalian nggak bikin sejujurnya, contohnya kurang mampu, kalian bikinnya ayahku padahal nggak bekerja, cuman kalian bikin gaji 2 juta. Kan nggak betul kan, nggak ada pemasukan. Nanti kalian uang kuliah kalian bisa 3 juta, 4 juta gitu. Jadi bikin jujur aja gitu. Kalau aku saking jujurnya jadi kayak gitu. Oke, untuk teman-teman yang memang berkendala tentang biaya, gak usah takut karena nanti ada beasiswa. Diinfokan masalah beasiswa, ada afirmasi, bidik misi, ada PHK, terus ada BU Cimniaga, Angkasa Pura, terus ada kayak Dejarum, Pertamina. Aku kemarin ikut Dejarum, cuman pas tahap terakhir itu nggak lolos karena faktor orang tua PNS. Kan itu kan ada kriteria-kriterianya dan dianggap masih mampu gitu sama orang itu pas di tahap terakhir. Nah ini Pertamina Foundation juga bagus. Kalau kalian dapat beasiswa, kalian bakalan dibeasiswain sampai akhir kuliah kalian. Dan itu kalian dapat duit juga. Jadi gak usah takut kalau kalian ketika kuliah, aku takut gak ada biaya. Gak usah takut karena kalian kalau bisa ngambil beasiswa ini semua keren gitu. Orang kalian malah meringankan beban orang tua. Malah kalian dapat uang jajan tanpa minta ke orang tua lagi. Jadi gak usah takut. Kalau kalian memilih nanti kriterianya, nanti Pak Herbert yang tahu kan, kalian mau pilih yang pertama apa, kedua apa, banyak-banyak konsultasi aja gitu. Cari yang memang pilihan pertama itu niat kalian.
Tapi jangan kalian ala peluang aja aku masuk, contohnya kayak tadi bilang bapak ini sastra Batak. Pilihan pertama aku, padahal pilihan kedua kalian yang kalian inginkan. Enggak bakal gitu. Kalau bisa pilihan pertama kalian itu pilihan yang memang itu niat kalian dari awal dan itu basic kalian. Kalau kalian kuliah ngambil sastra Batak, rupanya itu nggak basic kalian. Hancur kalian di kuliah. Karena nanti pelajarannya itu pelajaran sastra Batak kan pastinya. Kalau nggak niat kalian dan nggak memang kemampuan kalian, itu susah. Kayak kalian contohnya mampunya di fisika, ya ambil ya memang ada mata kuliah fisika. Jangan kayak aku kemarin tuh aku ngambil kayak manajemen sumber daya perairan. Aku kira itu manajemen kan berarti hitung-hitungan kan. Ada kata manajemen, ada pokoknya mengolah, mengini. Rupanya sampai sana aku biologi semua, kayak itu sisi ikan, itu panjangnya, baru ambil darahnya. Kan kalau kita main logika, lah tinggal ngambil darah, tinggal potong aja kan. Terus cara motong ikan itu kayak mana? Itu ada tekniknya gitu. Kalau di sini kan kita, alah gampang kok tinggal motong aja. Jadi aku kayak, oh kayak gini rupanya gitu. Jadi kalau bisa kalian, emang itu basic kalian, kemampuan kalian. Jangan kalian yang di luar kemampuan kalian ambil. Nanti kalian jadinya bingung ngerjainnya, jadinya pusing sendiri. Terus kalian nggak kuliah, akhirnya nilai kalian hancur, jadi gagal kuliah kalian. Gitu. Oke, sebelum kita serahkan ke moderator, di sini ketepatan ada alumni yang sudah hadir di room Zoom meeting. Saya secara pribadi kepingin banget mendengar suara kalian untuk bersenandung, memberikan semangat buat adik-adik kalian ini supaya mereka termotivasi dan bisa mengikuti jejak-jejak kalian semuanya. Oke. Saya berikan kesempatan siapa yang ada di sini. Oke, Hotber dulu, Hotber selaku senior. Tolong Hotber di unmute mic-nya. Ya, terima kasih kepada moderator Pak Rambe. Selamat pagi dan salam sejahtera adik-adik sekalian. Pagi. Ya, kami dari alumni walaupun pakai Zoom, kami berharapnya adik-adik sekalian masih tetap antusias mendengarkan cerita-cerita kami. Abang di sini akan cerita di mana sih kuliah di Universitas Negeri Medan. Sebelumnya, perkenalkan nama abang itu Hotber Parsianur Kagaul, akrab dipanggil Hotber. Kalian bisa panggil abang atau kakak Hotber, bisa. Abang itu alumni dari Semansa angkatan ke-6, ke-7 maksud saya. Abang sekarang semester 5 di Pendidikan Matematika Universitas Negeri Medan. Adik-adik sekalian pasti tentunya udah pernah dengar UNIMED. Universitas Negeri Medan. Universitas Negeri Medan ini terletak di Jalan William Iskandar 5, Pasar 5, Medan STT. Universitas Negeri Medan adalah salah satu universitas terbaik di Sumatera Utara, salah satu universitas dengan kampus hijaunya, termasuk USU, setelah USU. Nah, adik-adik sekalian, kampus Universitas Negeri Medan ini sebelumnya telah mengalami 3 kali pergantian nama. Yang pertama itu FKIP USU. Ini adalah cabang dari USU pertamanya, kemudian dia berubah nama menjadi IKIP Medan, kemudian berubah di kepemimpinan Jamus Jamin menjadi Universitas Negeri Medan. Di Universitas Negeri Medan ini ada 7 fakultas, kemudian 1 sekolah pascasarjana. Yaitu ada 7 fakultas. Yang pertama Fakultas MIPA, yaitu fakultas saya, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Kemudian kedua ada PIS, Fakultas Ilmu Sosial. Kemudian ada FBS, Fakultas Bahasa dan Seni. Kemudian ada Fakultas Teknik. Kemudian Fakultas Ilmu Kekeluargaan, Fakultas Ilmu Pendidikan, dan Fakultas Ekonomi. Terakhir ada Sekolah Pascasarjana. Dan telah meraih 2 piala emas di Timnas. Timnas adalah salah satu kegiatan bergengsi untuk mahasiswa nasional. Nah, kemudian kenapa dia berprestasi internasional? Berprestasi internasional karena dia banyak mahasiswa Universitas Negeri Medan yang telah memenangi LKTI,
kemudian memenangi pertandingan di luar negeri seperti Myanmar, misalnya Malaysia, Thailand, Vietnam. Nah, keempat, apa yang menjadi keunggulan Universitas Negeri Medan? Universitas Negeri Medan ini memiliki keunggulan karena lulusan-lulusannya profesional, karena mereka adalah lulusan dari luar negeri dan dalam negeri. Mereka ada dosen yang tamatan dari Jerman, ada yang tamatan dari Amerika, ada yang tamatan dari Tokyo S2 dan S3-nya. Sementara lulusan dari luar dari dalam negerinya, mereka tamatan dari UPI dan UGM, UPI dan UI, saya, sama Universitas Negeri Jakarta. Nah, kemudian apa yang membedakan Universitas Negeri Medan memiliki keunggulan dengan universitas lain? Yaitu sarana yang lengkap. Adik-adik sekalian, ketika adik-adik sekalian ingin nonton bioskop, adik-adik sekalian bisa di Universitas Negeri Medan. Universitas Negeri Medan menyediakan fasilitas menonton bioskop. Kalian sebagai mahasiswa hanya membayar 5.000. Kemudian apa yang menjadi keunggulan dari sarananya? Yaitu digital library-nya. Kenapa digital library-nya menjadi keunggulan dari Universitas Negeri Medan? Digital library Universitas Negeri Medan menjadi digital atau perpustakaan terbaik nomor 1 Indonesia karena dia udah sistem digital. Kemudian di Universitas Negeri Medan ada sarana yang bisa adik-adik terima, yaitu sarana lapangan serbaguna, kemudian ada kolam renang yang adik-adik bayar hanya 2.000. Kemudian saya mau cerita sedikit perjalanan saya di Universitas Negeri Medan ini. Dia itu untuk masuk ke Universitas Negeri Medan ada 3 tahap yang harus ada 3 jalur yang dimasuki. Yang pertama itu jalur SNMPTN. Kebetulan abang adalah jalur SNMPTN, berjuang bidik misi. Abang itu menerima beasiswa bidik misi. Nah, kedua itu dididik ketika kita lulus dari jalur SNMPTN, maka adik-adik sekalian tidak membayar lagi yang namanya bangunan. Adik-adik cukup bayar yang namanya UKT. Kedua itu ada namanya jalur SBMPTN. SBMPTN itu adalah mereka yang terseleksi secara potensi akademik, mereka yang sudah melakukan UTBK, maka diseleksi secara akademik. Kemudian yang membedakan di antara SNMPTN, kemudian ada yang ketiga namanya itu adalah jalur mandiri, yaitu jalur mandiri, maka adik-adik sekalian diseleksi, tapi adik-adik sekalian membayar yang namanya uang bangunan. Kemudian apa yang membedakan antara Universitas Negeri Medan dengan universitas lainnya? Itu di Universitas Negeri Medan terkhususnya untuk pendidikan, ada yang namanya kelas bilingual atau kelas kita sebagai calon pendidik bisa mengajar nantinya di kelas internasional. Jadi buat adik-adik kalian motivasinya ya, sebetulnya kan saya mau cerita dulu sedikit bahwa dulu abang sebelum masuk SNMPTN itu abang udah menyediakan dulu, saya dulu bahannya SBMPTN. Abang mengarahkan SNMPTN itu cuma sebagai sertifikat gratis yang sebagai tiket gratis. Abang sebelum SNMPTN udah mempersiapkan SBMPTN dulu, abang beli bukunya dulu, atau kelas abang masih kelas 1 abang udah berpikir SBMPTN. Jadi seharusnya dari juga ada berpikir SBMPTN waktu kelas 1. Di kelas 2 juga abang beli buku-buku saintek itu. Nah, jadi motivasi abang itu ketika kalian mengalami proses, nikmatilah proses yang kalian alami tanpa protes. Maka semua yang kalian jalani akan lancar. Coba. Oke, terima kasih Otber. Baik, selanjutnya kita coba beralih ke yang jauh dulu. Bali, Putri Marlina. Silakan. Ya, terima kasih Bapak. Ya, singkat aja. Iya Bapak, terima kasih. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom and Om Swastiastu. Baik, di sini saya cuma ingin memberi motivasi kepada adik-adik. Pengalaman saya selama saya mengikuti SNMPTN jalur sekolah, saya sempat berpikir seperti ini. Apakah saya bisa lulus di perguruan tinggi, sedangkan kemampuan saya di batas rata-rata seperti itu. Saya bukan orang yang pintar, dan saya juga merasa saya itu orang yang bodoh. Cuman di situ saya sharing kepada orang tua saya, teman saya, dan juga kepada guru. Saya bilang, contohnya kepada guru, Pak, saya mau ke perguruan tinggi, tapi saya takut, saya nggak orang yang pintar, saya cuma orang yang pas-pasan, seperti itu. Terus guru saya bilang seperti ini,
guru semansa bilang seperti ini sama saya. Nggak apa-apa, coba aja. Karena rezeki itu nggak ada yang tahu, seperti itu. Saya percaya, karena rezeki setiap orang itu Tuhan yang ngatur. Kita nggak tahu rezeki kita seperti apa ke depannya, dan kenapa kita meragukan diri kita. Saya juga punya prinsip, kenapa orang lain bisa, saya tidak bisa. Seperti itu. Saya mencoba untuk menggalus apa yang ada sama saya. Sebenarnya, tujuan saya kuliah itu, cita-cita saya itu sebenarnya ingin menjadi seorang dokter. Cuman saya tahu orang tua saya tidak mampu seperti itu. Mungkin pada saat saya ikut jalur sekolah, saya masuk di Universitas Pendidikan Ganesha, yaitu dengan prodi pendidikan fisika. Di sini saya awal-awalnya kesulitan karena dengan kemampuan saya yang tidak seberapa seperti itu. Cuman di sini saya mengasah terus kemampuan saya. Ternyata titik kelemahan saya itu karena saya tidak mencintai prodi saya. Tapi saya perlahan-lahan mencoba untuk mencintai prodi saya. Dan puji Tuhannya, sekarang saya bisa menjalani dengan baik dan sebagaimana biasanya, seperti itu. Sebenarnya di perkuliahan itu, saya pernah berpikir bahwasanya perkuliahan itu enak ya kuliah, bajunya bebas gitu, terus juga bisa jalan-jalan, apalagi waktunya juga banyak seperti itu. Tapi pada saat saya menjalaninya, saya pikir, kok kayak gini gitu. Cuman saya pikir aja, oh mungkin apa yang saya pikirkan selama ini tidak ada, maksudnya tidak benar seperti itu. Terus juga banyak yang nanya sama saya, adik-adik kelas, Kak, kalau di Bali itu kayak mana sih Kak? Kakak enak lah di Bali, jalan-jalan sana sini. Sebenarnya saya gimana ya? Saya kalau jalan-jalan hanya karena saya suntuk aja, karena mungkin Bapak tahu di FMIPA itu sulit sekali. Hitung-hitungnya juga, apalagi di fisika itu sangat rumit seperti itu. Saya cuman jalan-jalan di sekitaran Singaraja aja, memang dekat. Kalau bisa dibilang, kalau kata kakak kelas saya, Bali ini kecil. Satu hari bisa kita jalanin semua. Paling lambat perjalanan ke mana-mana saja itu paling lambat 3 jam saja. Itu pun sudah kita kemana-mana aja boleh. Tapi ingat, di sini kita kan mau kuliah, menempuh pendidikan bukan karena untuk jalan-jalan. Tapi kalau kita udah sukses, kemana aja pun kita bisa. Seperti itu. Saya masih ingat kata-kata dari Bapak sama saya seperti ini. Kalau sudah di sana, jangan lupa sama kampung, seperti itu. Terus juga jangan teledor, maksudnya jangan bergaul bebas, seperti itu. Jaga diri baik-baik. Sebenarnya itu saya masih ingat sekali karena di Bali itu juga sudah termasuk negara bebas karena adik-adik juga tahu, teman-teman juga tahu, dan Bapak guru juga sudah tahu Bali itu seperti apa. Jadi di sini itu tergantung kitanya, seperti itu. Kalau kita bisa jaga diri, puji Tuhan bisa. Dan di sini saya mencoba untuk menguatkan iman saya. Jadi saya ikut seperti PMK di sini, dan puji Tuhannya saya sudah ikut pelayanan juga. Dan walaupun saya masih mahasiswa baru, saya juga sudah ikut pelayanan di sini. Dan di sini saya yakin bahwasanya Tuhan itu selalu ada sama saya, seperti itu. Jadi kalau untuk adik-adik, kalau mau ke universitas yang diinginkan, bicara dulu sama orang tua. Kalau orang tua tidak mengizinkan, tanya, "Ma, Pak, kenapa Mama sama Bapak nggak mengizinkan aku ke sana?" Seperti itu. Tapi kalau orang tuanya bilang nggak boleh, ya harus nggak boleh, memang nggak boleh gitu. Karena kan orang tua itu tahu mana yang terbaik untuk anaknya, seperti itu. Terus kalau masalah Kak, kuliah itu kayak mana sih Kak? Mungkin di sini kalau dijelaskan mungkin terlalu panjang karena juga kita tahu waktu, seperti itu. Kalau adik-adik mau tanya jalur KIP kuliah itu seperti apa, nanti bisa chat personal dengan saya. Dan semampu saya akan kasih yang terbaik. Mungkin itu aja Pak, terima kasih. Oke, terima kasih atas
motivasi yang diberikan oleh Putri Marlina 5 juta dari Undiksa Bali ya. Semoga ada yang termotivasi pengen ke Bali biar bisa nanti jalan-jalan ke Bali, lihat bulir-bulir yang ganteng-ganteng seperti saya yang cute ini tentunya ya. Aduh lebay deh. Oke, dari Bali kita take off dulu ke Madura, Universitas Trunojoyo. Saya minta Rizky Sinaban aktifkan dong kameranya. Gimana kabarnya Rizky? Halo Pak. Halo, gimana kabarnya? Sehat Pak. Apa gimana? Langsung saja ya, singkat, padat dan jelas, oke? Oke Pak. Halo, selamat pagi teman-teman. Nah, dari yang kenal ya, Rizky Silaba, saya kuliah di Universitas Trunojoyo, Madura, di Jawa Timur. Nah, pesan-pesan buat adik-adik itu teman-teman, jangan pernah pikir bahwa universitas yang buruk atau tidak bagus. Nah, semua universitas itu bagus dan baik. Itu tergantung diri kita. Setiap ada kata mengatakan, emas dibuang manapun akan menjadi emas. Seperti itu. Kita yang buat universitas kita itu maju, kita yang membuat universitas kita itu menjadi terbaik. Nah, jadi mereka yang berpikir ada universitas yang baik itu seharusnya semua universitas itu bagus dan menjadikan kita yang baik. Itu tergantung diri kita. Pesan satu lagi buat adik yang berpikir tidak ingin dia karena dia orang tidak mencukupi itu sekarang dibuang sejauh. Kenapa? Karena mereka sudah mengembangkan program beasiswa seperti saya kuliah atau kita. Saya itu lulusan BM ya, saya nggak lulus SN sekali. Tapi saya tetap semangat, saya ngambil ASBM. Puji Tuhan saya lulus. Saya lulusnya di URAM. Saya bilang susah nggak kita, lu sulit dan liburan itu hanya jual, belajar, sangat semua itu perjuangan. Aja mau itu perjuangan maksimal sampai kitnya paling tinggi. Seperti itu. Apa yang kita dapat itu banyak. Kita ada uang di per bulan, jadi uang per bulan itu kita lakuin contoh. Itu kita udah membangun nih, kita udah membangun itu free dan kita dikasih biaya kehidupan, biaya per bulannya 700. Nah itu bisa kita pergunakan, kita bisa gunakan itu kos makan kita seperti itu. Nah jadi buat adik yang pikir, yang pernah pikir nggak kuliah kan biaya orang tua nggak ada, jauh-jauh buang. Karena apa? Banyak sekali program pemerintah yang dikeluarkan, bukannya pemerintah, bahkan perusahaan-perusahaan aja pun mereka mengeluarkan siswa untuk yang ingin kuliah seperti itu. Baik, udah terima kasih, cuma aja buat pesan saya buat adik. Selamat pagi. Iya, karena Pak Herbertnya lagi keluar sebentar. Iya, buat adik-adik mau nanya gimana caranya mau daftar kita itu bisa chat saya. Saya pasti berikan pengarahan saya semaksimal mungkin. Oke, jadi buanglah pikiran yang mau kuliah tapi ada biaya dari orang tua. Oke, semangat. Ingat kuncinya, semangat belajar, tetap berjuang. Oke. Lanjut ke siapa ini? Oke, beralih ke Sony, Sony. ke USU. Sony apa kabar? Sudah. Sony. Unmute-kan mic-nya. Ya, Sony apa kabar? halo semuanya. Halo. Selamat pagi, perkenalkan saya Sony Rizky Valdistorus, angkatan ke-7, kuliah di USU, program studi agroteknologi Fakultas Pertanian. Sebenarnya sudah disampaikan semuanya ya, tentang kampusnya bagaimana,
Sekarang tergantung kepada adik-adik, yang harus ditekankan adalah kemauan, ya kan? Kalau misalnya nggak ada kemauan, ya mau gimana lagi, ya kan? Kuliah di mana aja kayaknya nggak bisa. Yang pertama adalah kemauan, yakinkan orang tua kalau kemauanmu bisa membuatmu sukses, oke? Tetap semangat, berjuang dan selalu berdoa. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Sony. Kita lanjut masih ke USU. Ada Andika Sukma Opusunggu. Diunmute-kan mic-nya tolong. Oke, shalom dan selamat siang untuk kita semua. Oke, perkenalkan, nama saya Andika Sukma Opusunggu. Saya dari Departemen Teknik Industri, Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara. Oke, di sini saya akan berbagi cerita tentang bagaimana saya bisa masuk ke USU. Oke, jadi saya ini sama seperti adik-adik kelas 12 sekarang juga dulu, saya mengikuti jalur-jalurnya seperti SNMPTN, SBMPTN. Nah, sebelum SNMPTN itu dilaksanakan, ada yang namanya perangkingan nilai raport. Nah, pada saat itu nilai raport saya itu adalah di peringkat kedua paling tinggi. Nah, ternyata dengan peringkat dua paling tinggi itu membuat saya terlalu percaya diri. Itu hal yang salah buat adik-adik sekarang ya. Jangan terlalu berharap sama SNMPTN, karena kita nggak tahu bagaimana SNMPTN ini bekerja, berjalan menyeleksi adik-adik. Nah, pada saat itu, saya itu sangat yakin bahwa dengan nilai atau perankingan raport seperti ini, saya pasti masuk SNMPTN lah. Saya dulu pilih di NIMED juga. Nah, ternyata sebelum pengumuman, saya itu orangnya ini suka kecanduan main game. Main game saya itu main game sampai malam. Saya tidak persiapkan untuk UTBK ataupun SBMPTN. Saya tidak ada belajar untuk soal-soal sebelumnya. Jadi saya itu benar-benar terpaku atau berharap hanya kepada SNMPTN. Nah, pada saat pengumuman SNMPTN keluar, ternyata nama saya tidak ada atau tidak lulus. Nah, di situ saya sangat terpukul sampai beberapa hari. Nah, jadi buat teman-teman atau adik-adik yang sekarang lagi mau masuk PTN, janganlah terfokus hanya pada satu jalur saja, terutama SNMPTN. Nah, kita ikut SNMPTN, tapi kita tetap mempersiapkan diri untuk UTBK. Nah, setelah itu beberapa hari saya itu terpaku atau terpukul karena gagal, saya pun berpikir bahwa saya harus mempersiapkan diri kembali untuk SBMPTN. Saya kemudian baru beli, setelah pengumuman SNMPTN, saya baru beli soal-soal atau buku-buku untuk UTBK dan juga untuk PKN STAN juga. Jadi saya juga dulu berniat untuk masuk PKN STAN. Nah, saya belajar. Nah, puji Tuhan ternyata di balik pandemi ini mungkin Tuhan pengen saya itu masuk kuliah, pengen masuk ke Universitas Negeri PTN. Nah, ternyata Tuhan berikan kemudahan, yaitu yang pertama, salah satunya adalah jadwal dari UTBK itu diundur. Dengan kata lain bahwa saya itu punya waktu lebih lama untuk mempelajari soal-soal UTBK tahun sebelumnya dan mempersiapkan diri untuk UTBK. Nah, kemudian kemudahan kedua itu adalah saya itu UTBK pada tahun 2019 kemarin untuk tahun 2020 kemarin itu hanya mengadakan TPS. Nah, dengan kata lain bahwa TPS ini adalah salah satu jenis ujian yang paling mudah di UTBK. Nah, meskipun TPS hanya ujian SBMPTN itu hanya TPS, tapi tingkat kesulitan dari TPS kemarin itu dinaikkan. Jadi bukan seperti tahun-tahun sebelumnya, tapi hotsnya itu ditambahi. Nah, setelah itu saya kerjakan dan saya juga ingin mengingatkan buat teman-teman atau adik-adik bahwa tahun ini diadakan PKA. Jadi untuk persiapannya harus lebih matang lagi. Nah, buat pengalaman abang sendiri bahwa SBMPTN ini adalah jalur yang paling banyak diminati dengan peserta yang sangat banyak, terutama mau masuk ke USU. Nah, tahun ini USU masuk dalam 10 besar PTN dengan jumlah peminat SBMPTN terbanyak. Dengan kata lain bahwa saingan adik-adik kalau mau masuk ke USU itu sangat banyak. Dan bukan yang masuk ke USU itu bukan orang yang sembarangan iseng-iseng doang, gitu. Nah, sebagai pengalaman atau sebagai gambaran bahwa di kelas abang itu di Fakultas Teknik di Departemen Teknik Industri itu banyak dari teman-teman abang itu yang mengikuti bimbel-bimbel mahal. Seperti kakak tadi itu ada masuk di Ganesha Operation yang mana harganya sangat mahal. Yang kata lain mereka menggelontorkan banyak uang hanya untuk masuk ke
USU gitu. Nah, berbeda juga dengan UB, USU ini mau di nomor 2-kan. Kalau tadi UB tidak mau di nomor 2-kan, USU ini bisa di nomor 2-kan. Nah, jadi anak-anak yang mau masuk ke USU itu bukan anak-anak yang yang mempersiapkan diri hanya untuk USU doang, tapi kebanyakan dari orang saingan-saingan kalian nanti jika mau masuk ke USU itu adalah kebanyakan dari orang-orang yang mempersiapkan diri untuk ITB, untuk UGM, dan untuk UI. Itu sudah abang rasakan bahwa di sekitaran abang itu banyak dari teman-teman abang itu yang pengen masuk UGM, pengen masuk ITB, dan pengen masuk UI. Tapi mereka gagal dan masuk ke USU. Nah, artinya bahwa saingan kalian itu bukanlah orang-orang yang muda gitu. Mereka benar-benar mempersiapkan diri untuk masuk PTN. Jadi jika kalian itu adik-adik masih mau bermain-main sekarang, tapi pengen mau masuk ke PTN yang bagus, saya rasa lebih baik kubur aja itu apa harapannya. Nah, dari pengalaman abang juga kemarin sempat ikut tes SKD untuk IPDN, dan abang itu merasakan bahwa tes TPS daripada UTBK ini lebih sulit untuk daripada tes SKD kemarin. Abang itu bisa lolos juga SKD, tapi abang rasa bahwa ini lebih gampang daripada tes TPS. Nah, dengan kata lain bahwa UTBK ini adalah salah satu tes yang paling sulit di Indonesia untuk masuk ke PTN. Jadi buat saran abang buat adik-adik, janganlah terlalu terpaku atau berharap pada satu jalur, terutama SNMPTN. Persiapkanlah diri lebih baik lagi untuk SBMPTN. Nah, jika kalian punya mimpi buat memilih jurusan juga, abang punya saran bahwa pilihlah jurusan yang benar-benar kalian ingin dan sesuai dengan minat kalian. Jangan kalian nanti kalian nggak suka matematika, kalian ambil jurusan di fakultas teknik. Nanti kalian bisa pusing gitu. Nah, buat satu lagi buat pegangan abang bahwa kesuksesan itu 99%-nya itu adalah milik Tuhan dan 1%-nya adalah milik kita. Nah, jadi jangan kita berbangga diri jika kita sudah belajar matematian bahwa kita akan lulus. Jangan pernah lupakan Tuhan. Lebih giatlah beribadah, meminta, memohon dengan tulus hati. Tapi ingat, jangan hanya berdoa juga, karena 99% nggak akan jadi 100% tanpa 1% tadi. Jadi di samping berdoa kita juga harus belajar. Nah, apapun hasilnya serahkan kepada Yang Maha Kuasa. Kita tahu bahwa pilihan Tuhan itu yang paling baik. Demikian sedikit dari saya, Pak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Andika atas inspirasi dan motivasi yang sangat membangun. Saya rasa ya luar biasa banget ya perjuangan yang dilakukan Andika ini bisa kalian jadikan contoh. Aku nggak tahu apakah kalian mendengar atau ada yang ngomong-ngomong itu kalian lah ya. Berarti sudah cukup bagus yang dia sampaikan ini dan luar biasa banget. Dan saya tahu baik itu gimana si Andika ini luar biasa hebat ya. Oke, baik. Kita bergerak take off ya dari USU menuju ke mana dulu ini? Oh, ke Padang. Oke, Padang. Ripka Yanti masih enggak ya? Tadi ada. Oh, enggak bagus. Iya, mungkin karena dikelumuni awan tebal ya, mau hujan. Oke, baik. Berarti di delay penerbangan ke Padang. Kita coba ganti penerbangannya pakai Garuda Boeing 771 yaitu Budi Saputra ke Palembang. Silakan dulu. Oke, baik. Oke, selamat pagi semua teman-teman yang sudah lama menunggu. Oke, mungkin sebelum perkenalan diri, mungkin teman-teman sudah mempersiapkan diri lah untuk mengikuti jalur PTN, bukan? Oke, jadi perkenalkan nama saya Budi Saputra Manulang. Saya kuliah di Universitas Politeknik Negeri Sriwijaya dengan jurusan D3 Teknik Mesin. Oke. Sedikit saja yang mau saya sampaikan, mungkin karena semua kakak-kakak yang sudah menyampaikan pendapat mungkin sudah semua banyak, mungkin saya hanya mengasih sedikit motivasi. Oke, buat teman-teman yang mau mengikuti jalur PTN, tetap semangat, jangan lupa belajar dan selalu bekerja keras.
Ya intinya yang seperti kata teman Andika Opung Sungguh tadi, jangan terlalu berharap terhadap satu PTN. Kita juga harus mempersiapkan diri untuk SB agar semua berjalan lancar. Dan satu lagi, apa yang diarahkan oleh pembimbing seperti Pak Herbert, mungkin teman-teman harus mengikuti apa yang diarahkan supaya semua bisa berjalan lancar. Dan ya, masalah rezeki, misalkan teman-teman ada yang takut tidak bisa memenuhi biaya, jangan takut teman-teman, karena semua itu sudah diatur oleh Tuhan. Kita hanya bisa bekerja keras, belajar lebih giat, dan selalu berusaha, dan jangan lupa berdoa. Kalau teman-teman sudah melakukan semua itu, puji Tuhan pasti bakalan masuk ke universitas yang teman-teman inginkan. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Selamat pagi. Oke, terima kasih banyak Budi Saputra Manulang yang sudah menambahkan sebuah motivasi yang luar biasa ya. Jangan menyerah seperti kata Budi Saputra dan diperkuat oleh Pemasif ya. Kita harus tetap semangat, itu yang paling utama. Jangan terus memandang bagaimana sih orang tua dulu mampu enggak. Nah, tapi kalau belum kita jalani ya itu nggak akan bisa kelihatan ya hasilnya bagaimana. Oke, baik, kita sekarang bergerak menuju ke Jambi kembali. Nah, ini ada yang baru masuk juga, junioran daripada Kak Sergio ya, Esra Silitonga. Oke, gimana kabarnya Esra? Sehat, Pak. Oke, kelihatan dari aura wajahmu yang penuh cita-cita selalu ya, apalagi seminggu kita kami semua di sini. Oke, langsung saja Esra Silitonga berikan semangat buat adik-adik kalian, biar jangan ngantuk ya. Oke, silakan. Oke, selamat siang untuk teman-teman, untuk Bapak Guru atau kakak-kakak senior yang ada di situ. Di sini saya cuma ngasih pengalaman sedikit ya. Saya pertama kali masuk ke Unja, itu sebenarnya itu sebenarnya bukan pilihan saya, cuman itu dua-dua universitas yang saya ambil itu atas pilihan Pak Herbert gitu kan. Pertama saya heran, Pak, saya kenapa bisa diambil ke Jambi? Saya nggak niat ngambil ke situ, Pak. Kenapa saya diambil gitu kan? Tapi Pak Herbert yakinkan saya, Bapak bilang gini, saya ngambil universitas yang menurut saya itu masih bisa kamu tangani, yang masih bisa kamu jalani gitu kan. Karena saya tahu kamu itu mampu, walaupun hanya sendiri, mungkin yang membantu itu hanya Kak Sergio dengan Bang Geraldo. Dari situ saya yakin, ya udahlah, mungkin pilihan Pak Herbert itu mungkin pilihan yang terbaik lah gitu buat saya. Terus di situ Pak Herbert juga milih di Kepulauan Riau ya Pak? Ya. Di Kepulauan Riau, saya juga kaget. Aduh, kenapa saya diambil ke Kepulauan Riau? Saya kan nggak niat ke situ gitu kan. Tapi Pak Herbert ngambilnya ke Kepulauan Riau. Itu dua-duanya hasil pilihan dari Pak Herbert. Tapi saya yakin dan percaya pilihan Pak Herbert yang terbaik buat saya. Dan betul saya bisa masuk ke Universitas Jambi. Terus saya sharing sama orang tua. Orang tua itu membantah gitu kan. Enggak boleh. Kalau ke Kepulauan Riau enggak dikasih tuh katanya. Sampai saling kontak-kontakan sama Pak Herbert dengan orang tua bujuk untuk di Medan, sampai orang tua bilang apapun keputusan dari Bapak, maksudnya biar harus gimana pun anak saya harus di Medan, kayak manapun harus di Medan, apapun itu yang mau gimana pun Bapak lakukan, saya akan sanggup untuk memberikannya, tapi yang penting anak saya di Medan gitu kan. Sampai hasilnya terakhir Pak Herbert ganti, yang dari Kepulauan Riau gantinya ke Medan, tapi keinginan orang tua saya tidak tercapai. Yang tercapai itu hanya di Universitas Jambi. Tapi saya bersyukur, senang bisa masuk ke Universitas Jambi ya, karena
lebih banyak pengalaman, walaupun saya belum pernah ke situ, saya udah merasakan gitu kan, karena udah mulai belajar setengah tahun, udah masuk semester 1 gitu kan. Saya belajar dari teman-teman yang ada di dalam grup, teman-teman yang ada di kelas, itu orangnya luar biasa, terus ramah, nggak sombong ya, maksudnya istilahnya begitu masuk grup mereka langsung masa pendekatan gitu, langsung mulai mendekati saya, terus saya juga mulai untuk gimana biar lebih banyak perkenalan gitu kan. Terus ilmu politik ya, saya jurusan ilmu politik, prodi ilmu politik, mungkin berbeda dari kakak-kakak senior yang lain yang ada satu prodi, satu apa, saya berbeda sendiri ilmu politik. Di situ ambil ilmu politik juga saya sendiri ya, berdiri sendiri ngambil ilmu politik di bagian jurusannya, sampai mungkin saya sering ngechat Pak Herbert, mungkin Pak Herbert juga bosan gitu kan kalau dengar chat saya, sampai Pak Herbert bilang, apa sih Esra manja kali sih, masa saya terus yang di chat, coba chat sama kakak-kakak senior gitu kan. Gimana saya mau ngechat, saya juga kakak seniornya Bang Geraldo dengan Kak Sergio aja bagian pertanian gitu, bagian yang biasa, tapi saya ilmu politik, sampai Herbert aja bilang saya manja karena saya terus nanya-nanya sama bapak itu. Tapi saya nggak bosan, saya nggak sakit hati gitu kan, karena biar gimana pun ya memang itu udah tugas saya untuk bertanya gitu kan. Tapi ya puji Tuhannya orang Bang Sergio terus Bang Geraldo juga mau merangkul saya untuk tetap bertanya, mau membantu saya nanya-nanya ke kakak senior itu gimana. Terus ya itulah, saya mulai mencintai universitas saya mulai mencintai prodi pilihan saya. Terus saya tekankan juga buat teman-teman ya yang ingin masuk SNPTN, SBM atau PTN, tetap semangat, jangan nyerah. Apapun pilihan yang mungkin dipilih oleh Pak Herbert, mungkin itu udah yang terbaik. Bapak itu udah tahu yang mana yang harus, yang mana yang sesuai dengan kemampuan kita gitu loh. Karena jujur saya dulu ngambilnya itu niat kali ngambil ke akuntansi, walaupun saya kurang apa ya dengan hitung-hitungan, tapi saya niat dulu ngambil akuntansi. Tapi Pak Herbert bilang, ambillah yang masih bisa kamu tangani, jangan diambil yang memang bisa kamu tangani tapi nggak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh universitas itu gitu kan. Pak Herbert udah milih ke akuntansi, kami udah lihat-lihat universitas mana sih yang bisa, yang kecil, yang besar sekali peluangnya untuk masuk ke akuntansi gitu kan. Ternyata nggak ada, jadi pilihannya itu ke ilmu politik. Jadi percaya dan yakin kalau apapun pilihan dari guru ya, karena kalau misalnya Pak Herbert yang milih mungkin nggak bakalan salah ya, karena Pak Herbert udah tahu, udah menilai gitu yang mana sesuai dengan kemampuan kita sendiri. Jadi jangan lupa terus belajar, berdoa, dan tetap semangat. Itu aja sih. Terima kasih Pak. Waduh, jadi terharu saya Esra dengan kisah-kisah kita dulu. Sampai bermalam-malam itu ya, ingat gak itu? Untung ada si Agus yang mau makan nasi untukmu saja. Iya kan? Pak ke situ. Dijemput sama Ibu Semang, Rosida dan Esra ya, luar biasa. Tapi itulah, ternyata perjuangan itu enggak sia-sia ya, semua pasti ada hasilnya. Oke, sesuai dengan yang kita harapkan. Baik. Nah, saya izin pindah lokasi ke Padang ya. Ini saya lihat Kak Rifka sudah hadir nih. Hilang lagi. Tadi ada. Hilang. Ya udah deh. Sepertinya lagi ada gangguan juga di Padang ini ya. Baik, saya rasa sudah semua lah ya mewakili dari para alumni. Selanjutnya kita serahkan ke moderator kembali ya. Terima kasih saya sampaikan kepada mahasiswa PTN dan alumni
atas penjelasannya mengenai pengalaman selama perkuliahan. Baiklah, jika teman-teman ada yang ingin bertanya, saya persilakan minimal 3 orang. Boleh angkat tangannya? Jika ada yang ingin bertanya. Dari kelas 12 saya mau bertanya buat kakak yang lain dan buat guru juga. Poin-poin apa saja sih yang kita perlukan di dalam mencapai SNMPTN ini agar kita memberikan hasil yang terbaik, dan hal-hal apa saja yang perlu dilatih dari sekarang. Dan kalau kita memilih universitas yang banyak, saya kan ingin mau masuk ke akuntansi bagian akuntansi di USU kalau nggak di Minai. Tapi kalau nggak masuk ke akuntansi, bisa nggak masuk lagi ke kedokteran? Tapi sekian dari pertanyaan saya. Terima kasih. Perkenalkan nama saya Fitri. Ini pertanyaan sama pasannya. Di malam saya mau bertanya, saya mau masuk ke MPN satu biaya untuk berapa Pak? Terus kalau biaya hidupnya di sana gimana? Terima kasih. Sama-sama. Oke. Ada lagi yang ingin bertanya? Pertanyaan ketiga. Ada orang lagi? Perkenalkan, nama saya Sofi, saya dari kelas 12 Saya ingin bertanya kepada anak sekalian, apa sih prodi yang paling banyak berpeluang? Itu aja yang saya tanyakan. Pertanyaan dari Santa Grace tadi teringat lintas jurusan lah itu namanya ya. Kalau untuk SNMPTN di webinar terakhir yang saya dapat dari Profesor Budi, tidak diperbolehkan lintas jurusan untuk SNMPTN. Jadi kita harus konsisten dengan jurusan kita masing-masing, ya IPA, SPS. Tapi kalau SNMPTN boleh kita lintas jurusan, ya. Jadi itu sebagai tambahannya. Terus mengenai prospek kerja, semua jurusan punya prospek kerja yang menjanjikan. Itu kembali ke humannya sendiri. Ada nggak kemauan untuk maju? Karena sebenarnya kalau untuk zaman sekarang ini era udah masuk 5.0 ya ini ya. Tidak lagi zamannya manusia itu mencari kerja, tapi manusia lah yang membuat satu pekerjaan ke orang lain. Jadi kita ciptakan. Artinya kalau kita sendiri yang mengharapkan ke orang lain, saya rasa itu sangat tipis harapannya. Ya, karena persaingan ini sangat berat, apalagi belum ada yang namanya kata belici, harus ada orang dalam lah, harus punya duit lah. Nah, jadi kalau kita paksakan hal seperti itu sementara kita tidak punya apa-apa, maka manfaatkan skill yang kita miliki, itu yang kita kembangkan supaya orang lain bisa bekerja ke kita, seperti itu. Ya. Nah, jadi contoh kayak Sastra Batak, ada nggak prospek kerja? Ada, saya bilang tidak ada. Itu jadi ketua adat loh. Nah, ketua adat itu dibawa nanti ke museum itu, museum sejarah di daerah Tanah Batak sana. Mereka lah yang disuruh sebagai apanya, guide-nya, ya. Nah, jadi tidak apalah, tidak perlu miris kita. Aku milihnya inilah, yang penting masuk. Nah, jangan seperti itu pemikiran kita. Jangan yang penting masuk, yang penting kita pikirkan apa sih tujuan kita mengambil jurusan tersebut. Ada nggak motivasi dalam diri kita sendiri? Kalau hanya sekedar ingin masuk saja tapi toh hasilnya tidak baik, banyak loh, banyak sarjana yang bukan sarjana tapi sarjana, banyak loh. Saya nggak perlu sebutkan, ya ada itu beberapa orang yang saya temukan, termasuk supir Grab juga. Sayang sekali, padahal dia jurusannya hukum kedokteran, tapi dia supir Grab. Tapi itulah, karena dia nggak mempunyai motivasi dalam diri dia sendiri untuk mengembangkan apa yang dia miliki. Seperti itu, ya kan? Oke, baik. Ada yang mau ditambahkan ini dari sekalian?
Nothing? Tidak ada? Baik, sebelum kita kembali ke moderator, ini udah memasuki jam 12:15. Saya rasa tidak ada lagi yang mau ditanyakan ya. Semua cukup jelas dan sudah banyak yang mengantuk, ya kan? Sudah banyak yang mengantuk. Nah, jadi sebelum kita akhiri, saya minta kepada kakak-kakak yang ada di sini untuk memberikan suatu kesimpulan lah dari pertemuan kita ini, supaya ada nanti yang bisa dibawa adik-adik kita ini di rumah masing-masing. Halo dari Jogi, silakan. Oke, jadi kesimpulan dari saya untuk adik-adik, saya ingin mengatakan seperti silsilah: berpikirlah seperti orang Minang, bekerjalah seperti orang Jawa, dan berkatalah seperti orang Batak. Nanti untuk artinya cari adik-adik sendiri di dulu, oke? Terima kasih. Sip. Intinya semangat. Kalau dari saya kesimpulannya, Semangat. kalau dari saya kesimpulannya itu tetap semangat dan minat kita dalam belajar harus dikembangkan. Lanjut. Lewat. Oke, kalau dari aku pesannya itu kalian harus pertama itu restu orang tua. Itu paling utama sebelum kalian nanti mengambil jurusan itu, karena restu orang tua itu paling utama, karena itu juga doa dari orang itu. Nanti kalau kalian gak restu, jadinya kalian susah rupanya menang di sana. Dan tetap semangat, semoga pilihan kalian dimanapun kalian memilihnya, tahun depan kalian bisa keterima di universitas tersebut, atau kalian mau ambil polisi atau tentara atau yang lainnya, atau IPDN dan lain sebagainya. Semoga keterima. Oke, Pak, silakan sebagai penutup berikan kesimpulan akhir lah. Unmute mic-nya. Kesimpulan dari saya untuk adik-adik sekalian, ketika milih jurusan, pilihlah jurusan yang berdasarkan passion adik-adik. Jangan asal pilih, karena dengan berdasarkan passion kalian, maka kalian akan tidak jenuh menghadapi perkuliahannya. Itu aja dari saya. Terima kasih, Pak. Oke, lanjut. Rika Yanti Purba. Rika Yanti Purba sudah ada di room saya. Oke, lanjutlah si Sony Rizky. Baiklah, untuk adik-adik semua tetap semangat, berdoa, berjuang. Apapun nanti hasilnya, selalu berjuang, persiapkan pilihan 1, pilihan 2. Ada jalur undangan, SBM, banyak pilihan, tetap berjuang. Terima kasih. Oke, terima kasih. Lanjut ke Putri Marlina. Baik, kesimpulan dari saya untuk adik-adik tetap semangat, terus jangan lupa berdoa. Mungkin saya tahu sebenarnya masih banyak yang ingin ditanyakan tadi sama adik-adik, cuman semua pada malu-malu dan mungkin bimbang. Kalau ada yang ingin ditanyakan, nanti bisa chat personal kakak-kakaknya, abang-abangnya. Kalau tidak punya kontaknya, bisa minta ke Bapak Herbert, mungkin hampir semua Pak Herbert punya kontaknya. Mungkin itu saja, jangan menyerah. Oke, semangat. Kalau saya sih sama ya, tetap semangat, jangan lupa belajar terus-menerus, terus jangan terpacu sama satu pilihan aja, coba untuk jalur-jalur yang lain. Terus ikuti arahan dari orang tua, dari Bapak Ibu Guru, apapun pilihan dari orang tua dan Bapak Ibu Guru mungkin nggak bakalan salah ya, karena itu yang terbaik buat kita. Itu aja. Oke, terima kasih. Ya, saya rasa itu saja ya, sudah mewakili
sudah bergabung di room Zoom meeting ini. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator ya. Terima kasih atas partisipasi dari Bapak Ibu guru serta dari kakak-kakak alumni baik ada di sini maupun yang ada di virtual. Semoga apa yang disampaikan kakak-kakak alumni maupun dari Bapak Wakil Guru bisa bermanfaat bagi kita semua, dan semoga kita yang ada di sini bisa diterima masuk ke PTN yang kita inginkan. Sebelum mengakhiri acara kita ini, ada baiknya kita menutup acara kita ini dengan doa yang dibawakan oleh Saudari Nadia Ramadhan. Saudari Nadia Ramadhan, saya persilakan. Oke, di sini saya akan membawa doa penutup. Doanya menurut keyakinan masing-masing aja. Doa dimulai. Oke ya, Bujur ya. Bujur, terima kasih banyak buat semuanya ya. Oke ya, semangat buat kalian, sukses dalam studinya.